yang beranggotakan saya Siti Rahmania Regita, Saya Rubiansa, saya Diana, saya Dena. akan menjelaskan beberapa yang berkaitan dengan bullying. Nah, sebelum lanjut ke materi, yang sudah ada katakan di sini, tak kenal maka tak sayang. Ya, mari kita kenalan dulu. Sedikit hiburan untuk teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kata-kata. Jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan atau pukulan, kalian bisa menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Jadi ini sudah termasuk dalam bullying. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Materi pertama yaitu kasus bullying di Indonesia. Kasus bullying pada anak merupakan fenomena gunung es, kasus yang mencuat terlihat sedikit namun faktanya sangat banyak, mengakar, terwariskan dari generasi ke generasi sehingga kurang terpantau oleh sekolah dan orang tua. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP dan SMA, padahal banyak pula kasus anak saat usia 3-12 tahun. Tercantum dalam KPAI 2015. Menurut catatan KPAI, kasus bullying merupakan kasus dengan peringkat pertama di Indonesia sebanyak 369 kasus, diikuti oleh kasus tawuran, diskriminasi, pendidikan, ataupun pungli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Bullying menjadi ancaman di pendidikan kita. ICRW 2015 menunjukkan kasus kekerasan antar anak di Indonesia sebesar 84% lebih tinggi daripada tren di Asia sebesar 70%. KPAI, kasus bullying yang terjadi pada anak di usia kurang dari 12 tahun kurang mendapatkan perhatian lebih karena dianggap sebagai hal yang wajar. Setiap harinya ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. 1-10 murid pindah sekolah karena takut dibully. 23 dari 36 kasus terdapat anak yang tidak nyaman di sekolah, berada di level SD dibandingkan SMP, SM, dan sampai SMA. Penelitian menyimpulkan mereka yang ditindas dapat melakukan bullying terhadap diri sendiri sehingga membahayakan diri sampai dengan kasus bunuh diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dena. Pahami karakter anak di masa sekolah. Kebanyakan anak menghabiskan waktu di sekolah. Anak memiliki motivasi dan kemampuan belajar yang tinggi sehingga mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Usia ini cenderung lebih sering mengalami kontrak sosial. Pertemanan di usia ini lebih banyak melibatkan interaksi verbal, merupakan masa pembentukan karakter dan kepribadian. Mari kenali bullying. Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak atau perundungan dalam bahasa Indonesia. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Para ikutan bullying, ketidakseimbangan kekuatan korban berada dalam keadaan dia waktu bertahan melawan tindakan bullying. Contoh perilaku berbadan besar, korban kecil berkelompok sendiri, intimidasi, bertujuan menyakiti secara fisik maupun psikologis, berulang repetitif, dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Bahaya bullying. Bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Bullying menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Bullying membahayakan nyawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma.
kedua, follower, terkadang ikut melakukan. Yang ketiga, supporter, mengambil bagian dari bullying. Yang keempat, pasif supporter. Yang kelima, penonton yang tidak terlibat. Yang keenam, pembela, tidak menyukai bullying dan berusaha menolong korban. Yang ketujuh, pembela pasif, tidak menyukai bullying tetapi tidak tahu cara menolong. Yang terakhir ada korban. Ciri-ciri anak rendah dibully. 1. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi, ekskul. 2. Anak yang fisiknya berbeda dari anak lain, ekskulit hitam. 3. Anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, berasal dari keluarga kaya atau sangat kaya di roda tertentu. Ciri-ciri anak suka membuli. 1. Anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik. 2. Anak yang mengalami masalah dalam keluarga. 3. Anak yang terlalu dimanja di rumah. 4. Anak yang ingin mendapat pengakuan. 5. Anak yang sakit hati karena kalah bersaing dengan calon korban bullying. Anak yang menyaksikan bullying. 1. Saksi yang memperkuat tindakan pelaku dengan cara menertawakan menjadi penonton yang bersorak. 2. Asisten saksi membantu pelaku dalam setiap kelompok, contoh siswa yang mengejar korban untuk diserahkan ke pelaku. 3. Defender saksi memberikan pertolongan kepada korban. 4. Outsider saksi cenderung